Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Baik Anda semua, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas simulasi TKA biologi dari penerbit Erlangga. Jadi pada kesempatan ini Ananda sama-sama kita bahas ya. Kemudian kamu perhatikan uraian dari penjelasan yang Bapak buat nantinya insyaallah. Dan diharapkan pada saat TKA berlangsung nanti pada hari H, Ananda semua telah siap sedia. Tentu ya dengan hati yang lapang, pikiran yang fresh ya, tidak ada kendala sesuatu apapun, dan berharaplah hanya kepada Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Baik Anda semua, silakan sediakan catatannya ya. Kemudian kamu perhatikan soal demi soal dan uraian Anda. Sebelum Bapak menjawabnya, silakan Anda buat jawaban sendiri dahulu, dan apabila nanti ada yang belum tepat maka silakan sesuaikan dengan yang telah Bapak jelaskan ya. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Silakan Anda baca ya. Ini adalah keywordnya atau kata kuncinya adalah seorang mahasiswa yang mengamati sampel air dari sawah ya. Kemudian mahasiswa tadi menemukan ciri-ciri organisme bersel satu ya, bersel satu. Organisme bersel satu memiliki flagel, kloroplas, dan kadang membentuk vakuola kontraktil. Kemudian organisme ini dapat bergerak aktif ya, dapat bergerak aktif. Kemudian berfotosintesis menggunakan cahaya, tetapi juga memakan partikel organik di sekitarnya pada kondisi gelap. Nah, kalau kita perhatikan organisme ini, sudah bisa kita simpulkan bahwa ini adalah jenis Kingdom Protista, di mana Kingdom Protista tersebut adalah mirip dengan jamur, mirip dengan tumbuhan, dan mirip dengan hewan. Ya. Nah, coba kita lihat gambarannya di Kingdom Protista ya. Ini dia. Yang amoeba contohnya Paramecium dan Euglena. Oke. Silakan kita lihat kembali soal tersebut dan kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan nomor 1 bahwa Protista merupakan kelompok organisme eukariota yang memiliki inti sel yang sangat bervariasi dan bukan termasuk hewan, tumbuhan atau jamur. Nah, kemudian karakteristiknya adalah memiliki keberagaman dalam cara memperoleh nutrisi, termasuk autotrof seperti alga, heterotrof seperti protozoa, dan mixotrof seperti Euglena yang dapat melakukan fotosintesis dan memakan partikel. Maka kalau kita lihat dari soal tadi, bisa kita simpulkan ya bahwa ciri-ciri yang tepat adalah poin ya, jenis Microsoft tadi ya, jenis mixotrof ya, yang contohnya adalah Euglena ya. Ini contoh Euglena. Oke. Dia memiliki kloroplas, memiliki flagel yang disebut dengan mixotrof. Maka jawabannya adalah nomor 1 ya, atau pernyataan 1.
Oke, kita lanjutkan. Pada suatu penelitian mikrobiologi, silahkan Anda baca ya. Ya. Seorang peneliti berhasil mengidentifikasi bakteri dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama cirinya adalah dinding sel tersusun atas lapisan tipis peptidoglikan. Okay. Kemudian dilapisi oleh lapisan luar lipopolisakarida. Okay. Yang kedua, bakteri ini tidak mampu membentuk spora dan memiliki membran luar yang melindungi dari reaksi imun tubuh inang. 3. Setelah pewarnaan geram, bakteri ini berwarna merah muda dan tidak mempertahankan pewarnaan kristal violet. Berdasarkan ciri tersebut, jenis bakteri yang ditemukan oleh peneliti adalah, Anda ingat kembali pembelajaran kita kelas 10 ya, pada saat kita mempelajari tentang bakteri. Coba kita ingat-ingat kembali ya, bahwa bakteri tersebut ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif, dan Mycobacterium dan seterusnya. Nah, kita lihat ciri-cirinya ya. Oke. Ya. Perhatikan, jawab yang benar adalah bakteri gram negatif. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki dinding sel yang tersusun atas lapisan peptidoglikan tipis yang dilapisi oleh lapisan luar lipopolisakarida. Struktur ini menyebabkan bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan pewarnaan kristal violet dan akan berwarna merah muda setelah pewarnaan gram. Lapisan lipopolisakarida pada bakteri gram negatif juga melindungi bakteri dari sistem imun tubuh inang. Sebaliknya, bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal yang tidak memiliki lapisan luar lipopolisakarida. Jadi kita lihat ya, bahwa perbedaannya, bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang tersusun atas lapisan peptidoglikan tipis, sedangkan bakteri gram positif memiliki peptidoglikan yang tebal. Kemudian di pewarnaan tadi bisa kita lihat, bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan pewarnaan kristal violet dan akan berwarna merah muda setelah pewarnaan gram. Oke, jadi kita lihat jawabannya adalah B atau bakteri gram negatif. Oke, berikutnya. Silakan Anda lihat ya. Yang pertama, bakteri patogen atau penyebab penyakit yang disebabkannya dan cara penularannya. Kemudian upaya pencegahannya. Nah, ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC atau tuberkulosis. Cara penularannya atau medium penularannya adalah melalui udara, juga melalui batuk dan bersin. Kemudian pencegahannya adalah dengan melakukan vaksin BCG atau BCG, masker, dan ventilasi ruangan yang baik. Kemudian Salmonella typhi, penyebab penyakit tifus, ya penularannya melalui makanan atau minuman tercemar. Kemudian cara pencegahannya cuci tangan, air bersih, dan vaksinasi. Kemudian bakteri E. coli, ya ini yang patogen ya, bukan yang E. coli yang menyebabkan atau menyebabkan pencernaan kita lebih bagus dalam jumlah yang tepat ya. Kalau Escherichia coli atau E. coli macam patogen ini, dia menyebabkan diare akut. Penularannya adalah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman. Cara pencegahannya adalah dengan higienitas atau kesehatan makanan atau kebersihan makanan dan sanitasi, yaitu lingkungan kita. Kemudian bakteri yang seterusnya adalah Clostridium tetani. Ini penyebab penyakit tetanus. Ya, penularannya melalui luka yang terbuka. Pencegahannya dengan vaksin DPT dan perawatan luka. Kemudian Corynebacterium diphtheria, itu penyakit difteri. Penularannya dengan droplet atau air liur atau melalui udara. Cara pencegahannya dengan vaksin DPT, batuk. Apabila kita batuk, kita tutup ya, itu etika batuk kita, dan isolasi kasus.
Ya. Nah, kita lihat dua peserta ini, ya. Yang mengikuti perkemahan di daerah terpencil. Kemudian diagnosanya peserta didik A mengalami batuk berdahak, ya, mengalami batuk berdahak. Ya. Peserta didik A, okay. Okay. Mengalami batuk berdahak. Nah, yang berlangsung 2 minggu, ya. Sedangkan peserta didik B mengalami kejang otot dan sulit menelan. Nah, setelah terjatuh dan mengalami luka di kaki. Nah, kita lihat tadi ada penjelasannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peserta didik tadi adalah, Pak, kita perhatikan ya. Berdasarkan tabel tersebut, tindakan pencegahan paling tepat dan relevan untuk mencegah kejadian serupa pada kegiatan selanjutnya adalah, Pak, kita lihat soal jawaban yang pertama. Mengisolasi seluruh peserta didik sehingga tidak terjadi penularan yang menyebabkan penyakit infeksi, ya. Kita lihat ya. Mengisolasi seluruh siswa sehingga tidak terjadi penularan penyakit infeksi, ini jawabannya tidak tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah membawa antibiotik spektrum luas untuk diberikan secara rutin selama berkemah, ini juga tidak tepat, ya. Kemudian yang ketiga, menyediakan makanan tinggi gizi dan multivitamin kepada semua peserta kemah, ini juga belum tepat, karena meskipun gizi baik penting untuk daya tahan tubuh, ini bukan tindakan pencegahan terhadap penularan TBC atau tetanus yang spesifik seperti vaksin atau penanganan luka. Maka dari itu pilihan 1, 2, 3 itu tidak tepat. Kita lihat pilihan yang nomor 5. Nah, melakukan vaksinasi TBC dan DPT sebelum kegiatan serta edukasi kesehatan pribadi. Nah, ini jawaban yang tepat, ya. Oke. Kenapa? Karena vaksinasi TBC atau BCG adalah upaya pencegahan yang relevan untuk TBC, itu yang kita temukan pada kasus pada peserta didik A tadi. Kemudian vaksinasi DPT merupakan pencegahan dari difteri, pertusis, dan tetanus, yaitu kasus yang dialami oleh peserta didik B. Ini sangat relevan karena tetanus didapatkan dari luka terbuka. Edukasi kesehatan pribadi seperti cuci tangan, etika batuk, dan perawatan luka, atau melengkapi pencegahan untuk berbagai penyakit yang disebutkan pada tabel diare dan tipus yang kita lihat pada soal tadi, ya. Silahkan kita centang pilihan yang nomor 2. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor keempat, ya. Soal nomor 4. Nah, kita perhatikan. Silakan Anda baca, ya. Baik, kita langsung ke soalnya, ya. Pahami kata kuncinya tadi. Ya. Berdasarkan stimulus tersebut, jika pembangunan resort wisata tetap dilanjutkan tanpa upaya konservasi yang memadai,
dampak terburuk yang paling mungkin terjadi terhadap keanekaragaman hayati di Pulau Nusa Indah adalah, nah kita lihat opsinya ya, coba kita baca satu persatu ya, silakan. Ya, kita lihat opsi yang tepat adalah nomor ini, pilihan opsi A ya. Ya. Terjadi penurunan populasi Rabesia nusensis yang signifikan, diikuti kepunahan Papilio nusensis sehingga terjadi penurunan keanekaragaman genetik. Nah, secara eksplisit bahwa dalam teks tadi Rabesia nusensis sudah menurun drastis dan pembangunan resor akan memperparah fragmentasi habitat atau yang menjadi penyebab penurunannya. Hal yang paling krusial adalah Papilio nusensis sangat bergantung pada Rabesia nusensis sebagai satu-satunya inang larva dan sumber nektar. Jika populasi Rabesia terus menurun, maka terancam punah, ya, bahkan terancam punah. Hal tersebut secara langsung dapat menyebabkan kepunahan Papilio nusensis, kepunahan dua spesifik endemik, yaitu satu tumbuhan dan satu hewan. Anda masih ingat ya, spesies endemik adalah suatu spesies yang hanya terdapat di daerah itu saja. Kita ketahui bahwa Rabesia nusensis ya, ini hanya ada di negeri kita ya, maka disebut dengan endemik, tidak ditemukan di negeri lain. Kemudian secara signifikan akan mengurangi keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik di Pulau Nusa Indah, terutama karena spesies ini unik bagi pulau tersebut. Ini adalah dampak terburuk dan paling mungkin terjadi berdasarkan informasi yang diberikan karena adanya hubungan ketergantungan yang spesifik dan langsung. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Kita lihat kembali teksnya sama ya, dari soal nomor yang keempat tadi. Silakan Anda baca lagi ya, baca sekilas. Oke. Ya, kita lihat ini opsi jawabannya berdasarkan stimulus tersebut, beri tanda centang pada kontak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar dapat lebih dari satu. Nah, kita lihat dari teks tadi. Ya, kita bahas ya. Pernyataan yang pertama, interaksi antara kupu-kupu Papilio nusensis dan tanaman Rabesia nusensis merupakan simbiosis mutualisme. Ini jawabannya benar ya. Interaksi antara Papilio nusensis dan Rabesia nusensis merupakan contoh simbiosis mutualisme di mana kedua spesies saling memberikan manfaat. Papilio nusensis mendapatkan sumber nektar dari bunga Rabesia yang kaya akan energi, sedangkan Rabesia bergantung pada kupu-kupu ini untuk proses penyerbukan. Ya, ini benar ya, kita centang. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, ini tidak ada dibahas tadi ya, maka ini tidak usah kita betulkan karena tidak dalam pernyataan tadi. Kemudian ya, yang ketiga, penurunan populasi Rabesia nusensis akibat kerusakan habitat dapat menyebabkan dampak domino pada populasi Papilio nusensis. Ini benar ya. Penurunan populasi Rabesia nusensis sebagai akibat dari kerusakan habitat akan berdampak langsung pada Papilio nusensis karena kupu-kupu ini sangat bergantung pada Rabesia untuk makanan dan tempat berkembang biaknya larva. Hilangnya sumber makanan menyebabkan penurunan populasi kupu-kupu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Maka pernyataan nomor 3 ini benar ya. Kemudian yang keempat, ya, ini pernyataannya salah ya. Rabesia nusensis tidak memiliki mekanisme reproduksi aseksual sebagai tumbuhan holoparasit.
Reproduksinya sepenuhnya bergantung pada penyerbukan oleh serangga termasuk Papilio nusaensis. Ya, arti pernyataan nomor 4 belum tepat ya. Kemudian yang kelima atau pernyataan yang kelima, Rafflesia nusaensis dapat memproduksi senyawa kimia yang dapat menarik penyerbuk seperti kupu-kupu. Ini benar ya. Rafflesia nusaensis dikenal memproduksi senyawa kimia tertentu termasuk senyawa volatil yang dapat menarik penyerbuk. Beberapa spesies Rafflesia mengeluarkan aroma yang menyerupai daging busuk yang menarik serangga seperti lalat dan kupu-kupu. Ini pernyataannya benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba Anda amati ya. Oke. Ya. Penyu, kemudian ini plastik ya. Kita lihat soalnya. Oke, kita lanjutkan. Ini opsinya benar dan salah ya. Kita lihat yang pertama. Penyu akan beradaptasi dengan mulai memakan plastik sebagai sumber makanan yang baru. Nah, ini tidak tepat ya. Adaptasi biologis adalah proses evolusi yang membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Hewan tidak dapat beradaptasi untuk mencerna dan memperoleh nutrisi dari plastik dalam waktu singkat. Mengonsumsi plastik dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti penyumbutan saluran pencernaan, rasa kenyang palsu, sehingga tidak mencari makanan asli, malnutrisi, dan bahkan kematian. Maka ini salah ya. Oke. Yang kedua, sampah plastik menyebabkan peningkatan populasi ubur-ubur secara drastis karena berkurangnya jumlah populasi penyu sebagai predator alaminya. Ya, pernyataan ini benar. Ya, pernyataan ini benar. Kemudian seterusnya adalah pencemaran menyebabkan perubahan tingkat tropik penyu, nah, tingkat jaring-jaring makanan ya, yang dipengaruhi penurunan jumlah populasi ubur-ubur. Ini pernyataannya benar. Dalam rantai makanan, penyu berada pada tingkat tropik kedua atau berperan sebagai konsumen sekunder. Ya, apabila penyu terus mengonsumsi sampah plastik yang dapat menyebabkan penurunan populasi penyu, organisme yang berada di satu tingkat di atas penyu akan mengalami penurunan tingkat tropik. Baik, kita lanjutkan soal yang ketujuh. Oke, Anda ingat daun nitrogen ya? Coba dibuka-buka lagi pelajaran kita kelas 10 di bab-bab terakhir ya. Lihat ya. Oke. Alurnya atau daurnya ya. Nih. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam soal. Petani sering menanam kacang-kacangan sebagai tanaman sela di sawah. Tanaman tersebut memiliki bintil akar yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Setelah panen, sisa tanaman dibenamkan ke dalam tanah. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai peran organisme dalam siklus nitrogen. Yuk kita lihat kembali ya. Yang pertama, bakteri Rhizobium membantu fiksasi nitrogen bebas menjadi senyawa amonia. Ya, ini benar ya. Bakteri Rhizobium yang bersimbiosis di akar legum atau kacang-kacangan melakukan fiksasi nitrogen bebas ya dari udara menjadi amonia yang kemudian dapat dimanfaatkan tanaman. Kita lihat gambar tadi. Oke ya. Kemudian ini adalah pernyataannya benar. Yang kedua, tanaman kacang-kacangan menghambat proses nitrifikasi dengan menyerap NH secara langsung. Nah, coba kita lihat. Tanaman kacang-kacangan tidak menghambat nitrifikasi. Mereka tidak menyerap NH secara langsung sebagai bentuk utama. Justru proses nitrifikasi penting agar nitrogen berbentuk nitrat tersedia bagi tanaman. Maka pernyataan nomor 2 ini belum tepat. Kemudian yang ketiga, tanah yang ditanami legum atau kacang-kacangan tadi cenderung lebih subur karena meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah.
Pernyataan ini benar ya. Tanah yang ditanami legum akan menjadi lebih subur karena aktivitas rhizobium memperkaya nitrogen dalam tanah secara alami tanpa pupuk tambahan. Oke. Nomor 8. Oke, kita baca teks saya. Indonesia mengalami berbagai bentuk transformasi lingkungan akibat aktivitas manusia seperti deforestasi. Nah, ini penggundulan hutan ya. Konversi lahan gambut, yaitu merubah penggunaan lahan gambut, dan pencemaran sungai. Nah, kalau kita lihat banyak ya, kompleks deh. Deforestasi, konversi lahan gambut, dan pencemaran sungai. Oke. Di Kalimantan dan Sumatera, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit secara masif menyebabkan hilangnya habitat alami berbagai spesies endemik. Masih ingat ya, endemik tadi? Selain itu, kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun menghasilkan kabut asap lintas negara yang berdampak pada penurunan kualitas udara dan penurunan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, dampak ekologis dari perubahan lingkungan dalam konteks kestabilan ekosistem tropis di Indonesia yang paling tepat yaitu, nah, kita lihat kata kuncinya ya. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Perubahan tersebut dapat meningkatkan keanekaragaman hayati karena munculnya spesies baru akibat adaptasi terhadap lingkungan terbuka. Ini mudah kita melihat ya. Ini jawabannya tidak tepat ya. Ini tidak tepat nih. Kenapa? Hilangnya habitat alami menurunkan keanekaragaman hayati, bukan meningkatkannya. Adaptasi terhadap lingkungan terbuka tidak sebanding dengan kehilangan spesies endemik yang memiliki habitat spesifik. Ya, ini salah ya. Kemudian yang kedua, kebakaran hutan hanya berdampak sementara karena ekosistem hutan hujan tropis memiliki kemampuan pulih yang sangat cepat. Ini juga tidak tepat. Ekosistem hutan hujan tropis memiliki potensi regenerasi, tetapi tidak secepat itu. Terutama jika kebakaran terjadi berulang, tanah menjadi rusak, dan keanekaragaman hayati sudah hilang. Oke, ini belum tepat ya. Yang ketiga, konversi lahan hutan menjadi perkebunan menyebabkan berkurangnya spesies kunci yang dapat mengganggu aliran energi dalam ekosistem. Ya, ini benar. Spesies kunci atau keystone species memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hilangnya spesies ini akibat konversi hutan dapat mengganggu aliran energi dan kestabilan rantai makanan, sehingga menurunkan kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Ini benar ya. Oke. Kemudian, peningkatan produksi kelapa sawit akan mendukung ketahanan pangan nasional karena penghasilan minyak nabati secara efisien. Nah, kelapa sawit bukan komoditas utama ketahanan pangan, melainkan industri minyak nabati. Selain itu, konteks soal menekankan dampak ekologis, bukan ekonomi. Ya, ini dampak ekologis yang dibahas, bukan masalah ekonomi ya. Maka ini tidak tepat ya. Kemudian yang kelima, spesies endemik justru akan berkembang lebih cepat karena hilangnya kompetitor alami dan ekosistem aslinya. Ini belum benar ya. Sebab spesies endemik justru sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan kompetisi. Hilangnya kompetitor tidak serta-merta membuat mereka berkembang lebih cepat. Justru mereka bisa punah karena habitatnya hilang. Oke, ini salah ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-9. Oke, Anda semua masih ingat ya pelajaran kita tentang metabolisme karbohidrat, katabolisme ya. Anda dah ingat kembali ya, proses, kemudian lokasi terjadinya, input utama, dan produk akhir ya. Oke. Ya. Pada glikolisis ini terjadi dalam sel, yaitu pada sitoplasma. Input utamanya adalah glukosa. Oke. Kemudian produk akhirnya adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO
lokasi terjadinya adalah pada mitokondria atau matriksnya. Input utama adalah hasil dari produk akhir daripada glikolisis, yaitu 2 asam piruvat. Produk akhir dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 NADH, 2 asetil KOA atau CoA, dan 2 CO2. Nah, maka untuk siklus Krebs yang juga terjadi pada mitokondria atau matriksnya, input utama adalah hasil daripada DO, yaitu asetil CoA. Produk akhirnya adalah 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Kemudian rantai transport elektron ini terjadi pada membran dalam mitokondria. Input utamanya adalah NADH, FADH2, dan O2. Nah, ini adalah penghasil atau penyumbang ATP terbesar ya, karena pada rantai transport elektron akan mengkonversi daripada energi-energi tinggi, yaitu baik daripada NADH maupun FADH menjadi ATP. Maka pada rangkaian ini akan menghasilkan produk akhir 34 ATP kurang lebih dan H2O. Nah, kita lihat. Berdasarkan tabel itu, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar mengenai metabolisme karbohidrat. Jawaban benarnya dapat lebih dari 1. Ya. Kita lihat pernyataan pertama. Total NADH yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa hingga tahap akhir siklus Krebs adalah 10. Nah, coba kita lihat. Kita hitung dulu ya. Total NADH yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa ya, hingga akhir siklus Krebs adalah 10. Nah, kita lihat NADH-nya berapa jumlahnya. 2 tambah 2, kemudian 6 pada NADH. Berarti totalnya 10. Ini benar ya. Kemudian oksigen tidak diperlukan dalam glikolisis, tetapi penting untuk rantai transport elektron. Ya. Ini benar ya. Glikolisis merupakan proses anaerobik ya, yang terjadi di sitoplasma di mana tidak melibatkan oksigen dalam hal ini. Ya. Sedangkan rantai transport elektron adalah proses aerobik atau membutuhkan udara, di mana oksigen bertindak sebagai akseptor elektron terakhir, membentuk air. Kemudian tanpa oksigen rantai transport elektron akan terhenti. Maka pernyataan yang kedua adalah benar. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs hanya terjadi setelah glikolisis selesai. Ya, sudah tentu benar. Karena glikolisis menghasilkan piruvat, ya. Kemudian piruvat masuk ke mitokondria untuk dekarboksilasi oksidatif yang produksinya adalah atau produknya adalah asetil CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs. Ini menunjukkan urutan proses yang berurutan. Ya. Proses yang berurutan artinya dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs memang terjadi setelah glikolisis menghasilkan piruvat sebagai inputnya. Oke, jadi pernyataan yang ketiga ini benar ya. Kemudian yang keempat, ATP paling banyak dihasilkan dalam glikolisis, tahap glikolisis dibandingkan tahap lainnya. Ini adalah salah ya. Yang paling banyak adalah pada rantai transport elektron, kurang lebih 34 ATP. Yang kelima, rantai transport elektron hanya berlangsung jika asetil CoA terbentuk. Nah, ini belum benar ya. Sebab rantai transport elektron NADH dan FADH2 sebagai inputnya ini dihasilkan dari glikolisis, dari karboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Meskipun siklus Krebs membutuhkan asetil CoA, rantai transport elektron secara langsung membutuhkan NADH dan FADH2, yang sebagian juga dapat dihasilkan dari glikolisis serta O2. Bukan asetil CoA secara langsung. Jika asetil CoA tidak terbentuk, siklus Krebs tidak akan berjalan penuh, tetapi NADH dari glikolisis masih ada. Namun, konteksnya adalah jalur aerobik lengkap. Yang lebih penting, RTE atau rantai transport elektron dapat berlangsung selama ada NADH dan FADH2 serta O2. RTE
memerlukan NADH dan FADH2 yang sebagian besar berasal dari siklus Krebs, tetapi dalam pernyataan ini berlaku atau terlalu mutlak dan mengabaikan NADH dan glikolisis. Maka nomor 5 ini salah ya. Jadi yang tepat pilihan pernyataan 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, dan 3. Maaf, ini salah ya. Ini salah tadi. Kita centang pula. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ke-10. Baik, Anda semua. Kita sudah masuk dalam soal yang ke-10 ya. Perhatikan gambar skema fotosintesis tersebut ya. Oke. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Ya. Ingat materi kita kembali ya. Ini pelajaran kita di kelas 12 CD ya. Silakan diingat-ingat kembali. Ya. Kita lihat pernyataannya. Ya. Pernyataan pertama, reaksi terang terjadi di stroma dan tergantung cahaya secara langsung. Nah, ini tidak tepat ya. Berdasarkan gambar ini, ya, reaksi terang terjadi di tilakoid atau granum, ya, atau membran dalam kloroplas, bukan di stroma. Reaksi terang memang tergantung cahaya secara langsung, namun karena lokasi terjadinya salah, sehingga pernyataan ini menjadi salah. Oke, ya sesuatunya di tilakoid atau granum ya. Kemudian yang kedua, fotosintesis termasuk proses katabolisme. Ini sudah salah ya, tidak usah kita bahas kembali, karena fotosintesis adalah anabolisme bukan katabolisme, sebab dia menyusun dari senyawa kimia yang paling sederhana menjadi senyawa kimia yang kompleks. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, reaksi terang menghasilkan hidrogen sebagai hasil samping dari pemecahan molekul air. Ini belum tepat. Gambar ini menunjukkan bahwa H2O, ya. Oke. Maaf tertutup ya. Lihat di gambar jelasnya pada buku kita ya. Adalah input atau reaksi terang, dan O2 adalah salah satu produknya. Oksigen O2 adalah hasil samping dari pemecahan molekul air atau fotolisis air di reaksi terang, bukan hidrogen. Ya. Jadi pernyataan nomor 3 juga belum tepat ya. Kemudian yang keempat, reaksi terang akan tetap berlangsung meskipun tidak ada cahaya selama ATP dan NADPH tersedia. Nah, ini juga tidak benar ya. Ini adalah deskripsi untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin, ya, bukan reaksi terang. Reaksi terang memerlukan cahaya untuk berlangsung. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 5, ATP dan NADPH, ya. Masih ingat ya kepanjangannya, adenosin trifosfat dan NADPH, nikotinamid adenin dinukleotida fosfor hidrogen. Dari reaksi terang diperlukan reduksi CO2 menjadi glukosa dalam siklus Kelvin. Kita lihat. Nah, gambar secara eksplisit menunjukkan bahwa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari light dependent reaction atau reaksi terang adalah input untuk Kelvin cycle atau siklus Kelvin. Di siklus Kelvin, CO2 diubah atau direduksi menjadi GTP atau glukosa trifosfat yang kemudian akan digunakan untuk membentuk glukosa. Baik, pernyataan ini adalah benar. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 11. Silakan Anda baca ya. Langsung kita ke soal ya.
Pernyataan pertama, air atau H2O terbentuk sebagai produk akhir pada rantai transport elektron karena oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron dan proton terakhir. Nah, ini benar ya. Dalam rantai transport elektron, oksigen adalah akseptor elektron terakhir. Elektron dari NADH dan FADH2 melewati kompleks protein dari atau di membran dalam mitokondria. Oksigen menangkap elektron dan bergabung dengan H2 membentuk H2O. Ini menjaga aliran elektron dan memungkinkan produksi ATP melalui fosforilasi oksidatif. Jadi ini benar ya. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2 dihasilkan pada proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Yang keduanya terjadi di matriks mitokondria. Ini juga benar. Setelah glikolisis, piruvat masuk ke mitokondria dan mengalami dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan CO2. Selanjutnya asetil-CoA atau asetil-CoA masuk ke siklus Krebs yang juga menghasilkan CO2 melalui reaksi dekarboksilasi. Kedua proses ini berlangsung di matriks mitokondria. Ini tepat. Yang ketiga, ketika pasokan oksigen terbatas, sel otot akan beralih ke fermentasi asam laktat untuk tetap memproduksi ATP meskipun dengan tingkat efisien rendah. Nah, ya itu benar ya. Kondisi hipoksia atau kekurangan O2 menyebabkan sel otot melakukan fermentasi asam laktat. Lihat pelajaran kita lanjutan ya. Tujuannya adalah mempertahankan glikolisis tetap berlangsung dengan regenerasi NADH. Ya, NADH2 maksudnya dan dari NADH. Hasilnya ATP tetap diproduksi tapi hanya 2 ATP per molekul glukosa. Jadi tidak sebanding dengan proses metabolisme biasa ya. Kemudian karena jauh lebih rendah daripada respirasi aerob yang menghasilkan kurang lebih 36 ATP. Sedangkan fermentasi asam laktat hanya menghasilkan 2 ATP. Ya, pernyataan 3 ini benar. Kemudian kita lanjutkan. FADH2 dan NADH membawa elektron berenergi tinggi ke rantai transport elektron di mana energinya digunakan untuk membentuk gradien protein di membran luar mitokondria. Pernyataan ini belum tepat ya. FADH2 dan NADH memang menyumbangkan elektron ke rantai transport elektron. Namun, gradien proton dibentuk di ruangan antar membran mitokondria, bukan di membran luar. Proton dipompa dari matriks mitokondria ke ruang antar membran melalui membran dalam mitokondria. Ini belum tepat ya. Kemudian yang terakhir, pada saat melakukan aktivitas fisik yang berat, tubuh memproduksi ATP dengan melibatkan siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif. Tidak tepat ya. Sebab ketika melakukan aktivitas berat, energi dihasilkan melalui respirasi anaerob. Tahapan respirasi aerob tidak melibatkan siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif yang membutuhkan oksigen, melainkan melalui fermentasi asam laktat yang menghasilkan ATP. Jadi ini adalah tahapan respirasi anaerob ya. Jadi pernyataan ini belum tepat. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini melakukan eksperimen terhadap tanaman C3 ya. Saya kembali catatan kita ya. Ini tanaman polong-polongan ya. Contohnya padi, kacang-kacangan dan seterusnya. Kita lihat tanaman tersebut ditempatkan dalam lingkungan terkontrol di mana intensitas cahaya dijaga konstan dan tinggi. Ya. Jumlah cahaya dijaga konstan dan tinggi. Namun konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer secara tiba-tiba dan drastis diturunkan hingga mendekati nol. Nah, coba kita lihat pernyataan yang paling tepat mengenai efek langsung pada konsentrasi molekul kunci dalam stroma kloroplas. Apabila CO2 dalam atmosfer tiba-tiba drastis diturunkan hampir mendekati nol atau mendekati nol ya. Kita lihat bahwa dampak pengurangan CO2 drastis
ya yang sangat turun ya, atau sangat sedikit mendekati nol, maka dampak pertama adalah fase fiksasi karbon terhambat jika konsentrasi CO2 sangat rendah. Enzim Rubisco tidak memiliki cukup substrat CO2 untuk difiksasi. Ini berarti laju reaksi fiksasi karbon RUBP CO2 2,3 pGa akan melambat drastis atau bahkan berhenti. Kemudian efek yang kedua adalah pada RUBP, karena RUBP tidak lagi menangkap CO2 dan diubah menjadi 3 pGa dengan cepat, tapi proses regenerasinya dari GTP yang didukung oleh ATP dan NADPH dari cahaya tinggi terus berjalan, maka RUBP terakumulasi atau konsentrasinya akan meningkat secara signifikan. Efek yang ketiga adalah pada 3 pGa dan G3P, karena pembentukan 3 pGa dari fiksasi CO2 terhenti, maka ketersediaan 3 pGa untuk masuk ke fase reduksi akan menurun tajam. Akibatnya konsentrasi 3 pGa akan menurun drastis, dan secara konsekuensi produk G3P juga akan menurun, bukan terakumulasi lagi. Maka kita lihat pernyataan ini ya. Kita mati ya. Nah, ingat uraian tadi ya, 3 dampak pengurangan CO2 drastis ya. Kita lihat pilihan ini yang paling tepat. Coba ingat lagi ya yang telah Bapak sampaikan tadi. Konsentrasi RUBP akan meningkat secara signifikan, sedangkan konsentrasi 3 pGa akan menurun drastis. Pernyataan ini benar. Akibat ketiadaan CO2 untuk reaksi karboksilasi, enzim RUBP menumpuk dan 3 pGa tidak terbentuk. Oke ya, ini benar. Kemudian berarti poin A, B, C, dan E ini tidak tepat ya. Oke. Berikutnya. Ya. Ini masih ingat betul ya. Oke. Mengalami reaksi antara larutan hidrogen peroksida atau H2O2 dan hati ayam segar. Ya, ingat dalam hati ayam tadi ada namanya Cercosphere ya, yang dapat mereaksikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, terlihat gelembung-gelembung gas berbentuk dengan cepat. Ini menunjukkan adanya O2 ya. Ketika hati direbus terlebih dahulu dan digunakan dalam uji yang sama, tidak tampak gelembung gas. Oke, kita lihat pernyataannya benar. Gelembung yang muncul merupakan hasil pelepasan oksigen dari reaksi enzimatik. Ini benar. Ya, ini indikasi daripada oksigen ya, gelembung tadi. Kemudian yang kedua, pemanasan hati menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau kerusakan. Yang ketiga, enzim katalase ya, yang terdapat pada hati tadi ya, menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Ini tepat. Yang keempat, enzim katalase hanya aktif dalam suhu tinggi. Ini salah, karena enzim katalase sangat rentan dengan suhu tinggi, akan menyebabkan dia rusak atau denaturasi. Kemudian reaksi terjadi adalah H2O menghasilkan H2O dan H2. Ini juga tidak tepat ya. Jadi simpulannya adalah pemanasan memengaruhi kerja enzim dalam hati. Ini pada poin yang keempat tadi. Oke, berarti opsi 4 dan 5 ini tidak tepat. Kita lanjutkan. Soal yang ke-13 ya. Ke-14 ya. Ya. Seorang mahasiswa melakukan percobaan untuk mempelajari cara kerja enzim amilase terhadap pati. Ia menyiapkan 2 tabung uji sebagai berikut. Tabung A diisi larutan pati dan enzim amilase, kemudian dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius.
Kemudian tabung B diisi larutan pati dan amilase yang disimpan pada suhu tubuh manusia yaitu 37 derajat Celcius. Setelah 15 menit dilakukan uji menggunakan larutan logol atau iodium. Hasil menunjukkan larutan dalam tabung A tetap berwarna biru kehitaman, sedangkan tabung B tidak berubah warna. Berdasarkan hasil tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan perbedaan reaksi kedua tabung adalah, ingat pada saat kita mempelajari tentang sistem pencernaan ya, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan seterusnya ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, atau uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jeda tadi sholat subuh dan semua, kita lanjutkan pembahasan TKA simulasi biologi ya, nomor yang ke-15. Coba Anda baca kembali ya. Seorang pasien berusia 25 tahun ya, mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan bertepung berlemak. Pasien merasa cepat lelah dan mengalami kembung. Pemeriksaan menunjukkan aktivitas enzim amilase di pasien di pankreas rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, dampak jangka panjang yang mungkin terjadi terhadap metabolisme pasien adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah poin B ya. Pasien akan mengalami defisiensi enzim sehingga tubuh mulai memecah protein otot, memicu kerusakan jaringan. Enzim amilase dan lipase berperan penting dalam metabolisme karbohidrat dan lemak dengan mengatalisis hidrolisis pati atau makanan bertepung menjadi glukosa serta trigliserida. Trigliserida atau makanan berlemak menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dapat diserap dan digunakan sebagai sumber energi seluler. Pada pasien ini ya, aktivitas kedua enzim tersebut menurun sehingga pencernaan dan penyerapan nutrien utama terganggu, ditandai dengan gejala yang berupa kembung ya, akibat akumulasi makanan yang tidak tercerna dan kelelahan akibat defisiensi atau defisit energi. Sebagai mekanisme kompensasi, tubuh mengaktifkan beberapa jalur metabolik, gluconeogenesis atau konversi asam amino dan protein otot menjadi glukosa untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Lipolisis maksudnya cadangan lemak di mana trigliserida dan dari jaringan adiposa dipecah menjadi asam lemak bebas yang dapat dioksidasi menjadi energi. Dan peningkatan aktivitas hormon katabolik seperti kortisol untuk mendukung metabolisis mobilisasi substansi energi. Tetapi dalam jangka panjang, makanan kompensasi tersebut dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan penurunan massa otot. Pilihan kita adalah opsi B ya. Kita lanjutkan soal yang ke nomor 16. Perhatikan gambar ini. Ini adalah bagan ekspirasi dan inspirasi ya. Ini inspirasi, ini ekspirasi. Kita lihat, jika seseorang sedang melakukan aktivitas berat seperti berlari, otot-otot pernapasan akan berkontraksi lebih intens. Berdasarkan gambar, pernyataan yang tepat mengenai otot pernapasan yang berperan dalam meningkatkan efisiensi pertukaran gas saat aktivitas tersebut berlangsung yaitu, kita lihat saja jawaban yang benar ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah A. Ya. Otot diafragma, ya kita lihat otot diafragma dan otot antar tulang satu dengan tulang kedua, dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi lebih kuat ya untuk meningkatkan volume rongga dada, mempercepat masuknya O2 ya. Nah, saat ini inspirasi dalam deep installation atau inhalation, otot diafragma berkontraksi lebih kuat ke bawah dan otot
interkostal eksternal mengangkat tulang rusuk lebih lebar sehingga volume rongga dada membesar. Coba kita perhatikan rongga dadanya membesar ya. Tekanan menurun dan O2 masuk lebih cepat. Jadi pernyataan poin A adalah benar. Oke. Dan sebaliknya, coba kita Anda perhatikan ya. Ini pada saat kita ekspirasi atau mengeluarkan napas kita ya. Oke, kita lanjutkan soal seterusnya. Nah, ini Pak kita amati. Ini untuk soal nomor 17 dan 18 ya. Silakan dibaca teksnya. Ingat istilah-istilah medis sangat banyak dibuat di sini atau banyak diutarakan di sini. Ini kita lihat di kelas 11 dan di kelas 12 pembelajaran ini digabungkan. Coba kita analisis ya. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai mekanisme hipoksia ya. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen akibat anemia sel sabit adalah. Oke, kita lihat poin yang benar ya. Tadi ada ini yang ditanya adalah yang tidak tepat ya, yang tidak tepat. Oke, yang tidak tepat. Ini benar deh. Sel sabit berkontribusi terhadap hipoksia dengan cara menyumbat pembuluh darah. Oke, berarti ini pernyataan A, B, C, E itu benar. Oke, dan Anda bisa memahami penjelasannya ya. Akibat terjadinya anemia sel sabit. Jadi pernyataan yang tidak tepat itu di poin D ya. Sel darah merah berbentuk sabit tidak dapat berfungsi normal dalam mengangkut oksigen. Struktur sabitnya mengurangi kemampuan sel untuk mengikat oksigen. Selain itu, sel sabit rentan terhadap kerusakan dan penghancuran lebih cepat dibandingkan sel darah merah normal, yang mengakibatkan anemia dan lebih lanjut mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen. Oke, pilihannya ini ya, pengecualian. Berarti ini jawaban yang tidak tepat tadi. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Oke, masih soal yang sama. Maksudnya uraian yang sama ya. Oke, kita lihat kembali teks saya. Berdasarkan stimulus tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai pengaruh kerusakan hemoglobin terhadap sesak napas dan rasa lelah. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Kerusakan hemoglobin memproduksi pigmen atau zat warna yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan inflamasi, berkontribusi pada kelelahan. Ya, jawaban ini benar ya. Ketika hemoglobin rusak atau terdenaturasi, terutama jika terjadi hemolisis atau pecahnya sel darah merah, komponen seperti hem, bebas dan besi dapat dilepaskan. Ini adalah prooksidan kuat yang dapat memicu stres oksidatif dan responsif inflamasi dalam tubuh.
Proses inflamasi dan stres oksidatif ini memang membutuhkan energi dari tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan perasaan lelah. Ini adalah mekanisme yang valid dari dampak kerusakan hemoglobin. Kemudian pernyataan yang kedua, ya, hemoglobin yang rusak tidak mampu mengangkut sebagian besar karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin yang bersama dengan buffering pH berkontribusi pada oksidasi, asidosis dan sesak napas. Ini pernyataan juga benar, ya. Hemoglobin memang mengangkut sebagian kecil CO2 dalam bentuk karbaminohemoglobin. Namun, peran hemoglobin yang lebih krusial dalam transportasi CO2 dan pengaturan pH adalah sebagai buffer yang penting deoksi hemoglobin atau hemoglobin tanpa O2. Lebih optimal dalam mengangkut atau mengikat H+ atau ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi CO2 dengan air membentuk asam karbonat yang terurai menjadi H+ dan bikarbonat. Jika hemoglobin terdenaturasi, kapasitas bufferingnya berkurang, menyebabkan akumulasi H+ dan penurunan pH darah atau asidosis, yang kemudian memicu respon pernapasan atau sesak napas untuk memproduksi lebih banyak CO2. Oke, ini benar, ya. Yang ketiga, ginjal mengalami gagal fungsi akibat produk sampingan denaturasi hemoglobin yang mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Nah, pernyataan ini tidak tepat, ya. Denaturasi hemoglobin yang parah, terutama jika menyebabkan hemolisis masif, dapat membebani ginjal. Produk sampingan seperti hemoglobin bebas dapat merusak tubulus ginjal, menyebabkan akut kidney injury atau AKI, atau bahkan gagal ginjal. Gagal ginjal pasti akan mengganggu keseimbangan elektrolit meskipun ini adalah komplikasi yang mungkin terjadi dari denaturasi hemoglobin darah dan kondisinya parah. Ini adalah dampak sekunder dan lebih lanjut, bukan penyebab secara langsung. Oke. Baik, kita lanjutkan soal seterusnya. Nah, ini juga kita menganalisis juga, ya. Soal yang ke-19. Ya, kita lihat soalnya. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mengalami peningkatan tekanan darah, kadar gula darah, serta sering buang air kecil disertai nyeri. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Ya, kita lihat di sini, ya. Oke. Mari kita lihat jawaban yang benar, ya. Penyakit ginjal kronis atau PGK. Ini dia. Oke, kita lihat opsi pertama. Risiko PGK atau penyakit ginjal kronis meningkat seiring bertambahnya usia karena penurunan fungsi ginjal dan dapat diperparah dengan paparan jangka panjang, hipertensi, dan diabetes. Ini benar, ya. Kita centang. Seiring bertambahnya usia, individu mengalami penurunan fisiologis dalam fungsi ginjal, termasuk penurunan jumlah nefron dan penurunan aliran darah ginjal. Hal ini membuat ginjal lebih rentan terhadap kerusakan akibat hipertensi dan diabetes yang seringkali terjadi bersamaan dengan penuaan. Selain itu, faktor inflamasi dan oksidatif yang meningkat pada lansia berkontribusi pada kerusakan jaringan ginjal. Oke, yang kedua, ini tidak tepat, ya. Oke. Yang ketiga juga tidak tepat. Oke. Yang keempat, nah, ini dia benar. Hipertensi dan diabetes dapat merusak nefron ginjal secara bertahap, berdampak pada terhambatnya filtrasi dan meningkatkan risiko PGK. Oke, ini benar. Oke. Diabetes dan hipertensi memang merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis atau PGK tadi. Mekanismenya adalah kedua kondisi ini merusak pembuluh darah kecil di ginjal atau di bagian glomeruli dan tubulus yang merupakan bagian dari nefron, mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring darah dengan baik atau filtrasi. Gangguan filtrasi akan menyebabkan penumpukan limbah dalam darah dan akhirnya PGK. Sering buang air kecil pada diabetes juga dikaitkan dengan mekanisme ginjal
dalam mengeluarkan kandungan gula berlebih melalui urin. Oke, ini benar ya. Ya. Kita lanjutkan soal seterusnya. Ya, soal yang ke-20 ya, nomor 20. Seorang pelari sedang berlari di lintasan. Otot-ototnya membutuhkan banyak oksigen untuk menghasilkan energi melalui metabolisme. Proses ini melibatkan paru-paru untuk mengambil oksigen ventilasi dan mengirimkannya melalui darah ke seluruh tubuh. Perfusi. Aliran darah dan ventilasi tidak selalu merata di seluruh paru-paru, sehingga distribusi oksigen ke jaringan dapat berbeda-beda. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang tepat mengenai peran ventilasi, perfusi, dan metabolisme pada pelari tersebut adalah: Pak, kita lihat. Ya, jawaban yang tepat adalah poin A ya. Pada saat berlari, otot-otot tubuh membutuhkan banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Paru-paru berperan mengambil oksigen melalui ventilasi, lalu darah mengalirkannya ke seluruh tubuh menjadi atau melalui perfusi. Efisiensi penyerapan oksigen ke darah tergantung pada keseimbangan antara ventilasi dan perfusi. Jika salah satunya tidak sesuai, oksigen yang sampai ke otot akan berkurang. Oleh karena itu, meskipun ventilasi tinggi, jika perfusi rendah, darah tetap tidak akan terisi oksigen dengan maksimal. Oke. Perhatikan Anda semua. Ada jawabannya sudah disampaikan tadi ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang ke-21. Ya. Dalam suatu studi klinis, 2 pasien terinfeksi virus yang sama. Pasien X sembuh dalam waktu 5 hari setelah menunjukkan gejala ringan. Pasien Y mengalami gejala berat dan membutuhkan waktu 15 hari untuk pulih. Hasil lab menunjukkan tingkat limfosit T, antibodi, dan pada pasien X meningkat tajam sejak hari kedua infeksi. Sedangkan pada pasien Y baru meningkat setelah hari ke-7. Perbedaan respon imun antara pasien X dan Y yang paling tepat adalah. Coba kita lihat soalnya. Oke. Nah, coba kita amati keduanya dari teks tadi ya. Ya, kita lihat jawaban yang benar di sini adalah poin B ya, poin B. Oke. Konsep sistem imun, ingat kembali pelajaran kita kelas 11 ya. Respon imun non-spesifik atau innate immunity. Garis pertahanan pertama cepat dan tidak membedakan jenis patogen, melibatkan fagosit yaitu makrofag dan neutrofil, sel NK, protein komplemen serta interferon. Respon imun spesifik atau adaptive accurate immunity, garis pertahanan kedua lebih lambat, membutuhkan beberapa hari untuk berkembang, sangat spesifik terhadap patogen tertentu dan memiliki memori. Respon imun spesifik melibatkan komponen-komponen berikut. Pertama adalah limfosit T yang bertanggung jawab untuk imunitas seluler atau membunuh sel terinfeksi. Kemudian antibodi yang diproduksi oleh sel B plasma bertanggung jawab untuk imunitas humoral atau menetralisir patogen dari luar sel. Perbedaan kunci yang diamati adalah waktu meningkatkan atau peningkatan limfosit T dan antibodi. Pada pasien X, ya, limfosit T dan antibodi meningkat tajam sejak hari kedua. Hal tersebut mengindikasikan aktivitas respon imun spesifik yang melibatkan limfosit T dan produksi antibodi dan berkembang sangat cepat. Aktivasi yang cepat ini memungkinkan tubuh pasien X untuk dengan efektif melawan virus sehingga gejalanya ringan
dan pemulihannya cepat. Sedangkan pada pasien Y, peningkatan deposit T dan antibodi baru terlihat setelah hari ke-7. Ini menunjukkan respon imun spesifik yang tertunda. Keterlambatan ini membuat virus memiliki lebih banyak waktu untuk bereplikasi dan menyebabkan kerusakan hingga gejalanya yang berat dan pemulihan yang lebih lama. Oke, ini yang tepat ya. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-22. Soal yang ke-22, silakan kita amati. Seorang pasien menjalani transplantasi ginjal dan mendapatkan obat imunosupresan untuk mencegah penolakan organ. Beberapa minggu pasca operasi, pasien mengalami infeksi saluran pernapasan yang lebih berat dibanding orang normal. Hasil uji lab menunjukkan aktivitas sel sitotoksik dan produksi antibodi yang menurun. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom yang benar dan salah ya. Coba kita amati dari teks ini. Oke. Kita lihat pernyataan yang benar itu adalah pernyataan pertama. Oke, dan pernyataan yang kedua. Ya. Pernyataan 3 juga tepat ya. Ya. Kita lihat ada kata kuncinya antibodi ya. Jadi antibodi memiliki struktur khas berbentuk huruf Y yang berfungsi menempel pada antigen atau protein spike untuk menetralkannya. Protein spike merupakan antigen asing yang dihasilkan oleh sel inang setelah membaca instruksi dari mRNA vaksin, lalu dikenali oleh sistem imun. Kemudian reseptor pada permukaan sel berperan mengenai antigen untuk memicu respon imun, bukan menghancurkan antibodi. Namun, mRNA vaksin tidak pernah masuk ke nukleus atau diubah menjadi DNA, melainkan langsung diterjemahkan di sitoplasma menjadi protein spike. Selain itu, respon imun dipicu bukan karena spike dianggap sebagai bagian tubuh sendiri, melainkan karena struktur spike diidentifikasi sebagai benda asing. Oke, pernyataan A, B, dan C adalah benar. Oke, kita lihat soal yang ke-23. Oke, lihat gambar berikutnya. Oke, ada nukleus, ada vaksin mRNA, ini respon imun. Oke, ini spike atau spike protein, ini sel inang. Oke, amati gambar ini. Baik, kita lihat soalnya. Berdasarkan gambar tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Ya, ada jawaban benar dan lebih, dapat lebih dari satu ya. Nah, kita lihat. Pernyataan pertama, ya, struktur berbentuk seperti huruf Y adalah antibodi yang berfungsi menempel pada antigen. Ya, jadi antibodi memiliki fungsi utama dalam menetralisir antigen. Salah satunya dengan mengikat epitop atau epilog pada permukaan antigen sehingga mencegah antigen berikatan dengan sel target. Misalnya mencegah virus masuk ke dalam sel inang. Selain itu, antibodi dapat bertindak sebagai opsonin, yaitu memberi tanda pengenal pada antigen sehingga fagosit seperti makrofag dan neutrofil lebih mudah mengenali serta menghancurkannya. Akan tetapi, antibodi tidak memiliki kemampuan enzimatik untuk melisiskan antigen secara langsung. Peran penghancuran sebenarnya dijalankan oleh sel efektor dan sistem komponen setelah antigen ditandai oleh antibodi. Jadi pernyataan 1 ini benar, pernyataan 2 juga benar. Oke ya.
Oke, ini kita perhatikan. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ke-24. Oke, soal yang sama ya. Gambar yang sama. Nah, kita mati kembali. Nah, oke, kita lihat nomor 1. Antibodi mengikat epitop antigen secara spesifik sehingga menghalangi interaksi antigen dengan reseptor sel inang dan mencegah infeksi lebih lanjut. Nah, oke, pernyataan ini belum tepat ya. Neurotransmitter dilepaskan dari terminal akson, bukan dendrit. Selain itu, selubung mielin tidak berperan dalam pelepasan neurotransmitter. Kemudian yang kedua, maaf, ini jawaban yang kita ulangi kembali ya. Untuk soal ini ya, pernyataan 1 dan 2 yang benar ya, hampir sama dengan soal yang nomor 23 tadi. Oke, 1 dan 2 benar, silakan ditandai ya. Kemudian kita lihat soal yang ke-24. Oke, ini baru jawaban yang barusan kita bahas ya. Seorang peserta didik membaca artikel ilmiah yang membahas tentang gangguan pada transmisi impuls saraf akibat kerusakan pada selubung mielin. Ya, dalam studi tersebut dijelaskan bahwa impuls yang biasa dihantarkan dengan cepat melalui akson menjadi lebih lambat dan koordinasi otot terganggu. Berdasarkan pemahaman Anda tentang struktur dan fungsi neuron, pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan bagaimana kerusakan selubung mielin mempengaruhi fungsi sistem saraf. Coba Anda ingat kembali struktur saraf kita ya. Kita lihat struktur saraf. Iya. Kita mati. Oke, ini dia ya. Ada dendrit, akson, dan seterusnya. Ada selubung mielin, sel Schwann. Ya, ingat kembali pelajaran kita sebelumnya ya, di kelas 11. Oke, kita lanjutkan. Jadi pernyataan yang paling tepat ya pada soal ini kita lihat adalah poin B ya. Ya. Selubung mielin merupakan lapisan lemak yang ya, kita lanjutkan untuk soal yang ke-26 ya. Perhatikan struktur otak berikut. Bagian otak A adalah lobus frontal, bagian B lobus temporal, bagian C lobus parietal, bagian D lobus occipital, bagian E cerebellum atau otak kecil, dan bagian F adalah batang otak. Nah, kita perhatikan dalam kasusnya seorang pasien mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan halus, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengalami gangguan postur tubuh. Selain itu, pasien mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan orang lain, meskipun fungsi pendengaran masih normal. Berdasarkan gejala yang dialami pasien dan gambar struktur otak tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Nah, kita perhatikan area otak ya. Yang pertama, area otak yang bertanggung jawab untuk koordinasi gerakan dan keseimbangan adalah yang ditunjukkan huruf E. Ya, ini benar ya.
Oke, kita centang. Cerebellum atau tadi adalah memang merupakan pusat koordinasi gerakan, keseimbangan dan pengaturan postur tubuh. Gejala kesulitan mengkoordinasikan gerakan halus, menjaga keseimbangan dan gangguan postur sangat sesuai dengan kerusakan pada area ini. Kemudian pernyataan yang kedua, ini salah ya. Lobus frontal atau A ya terlibat dalam perencanaan dan inisiasi gerakan volunteer, tetapi koordinasi gerakan halus, keseimbangan dan postur tubuh secara spesifik merupakan fungsi utama cerebellum atau bagian E tadi. Kemudian yang ketiga, kesulitan memahami pembicaraan meskipun pendengaran normal menunjukkan gangguan pada area Wernicke yang terletak di lobus yang ditunjuk oleh huruf B. Ini benar. Kesulitan memahami pembicaraan atau afasia reseptif dengan pendengaran normal merupakan ciri khas kerusakan pada area Wernicke yang berlokasi di lobus temporal yang ditunjukkan oleh bagan B. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Oke, itu benar ya. Di pertanyaannya A benar. Kemudian yang kedua tidak tepat ya. Kemudian yang ketiga ini benar. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang ke-27 ya. Seorang peserta didik mengikuti praktikum biologi dengan mengamati benda-benda dalam pencahayaan berbeda dalam ruang dengan pencahayaan terang. Ia dapat membaca tulisan kecil dengan jelas, namun ketika lampu diredupkan, ia kesulitan membedakan huruf meskipun bentuk objek besar masih bisa dikenali. Tes mata menunjukkan bahwa fungsinya normal tanpa kelainan refraksi. Nah, kita lihat komponen ini ya. Pertanyaan pertama, di kondisi redup, sel batang lebih aktif. Lihat di organ mata kita ya. Namun kemampuannya untuk membedakan warna dan detail sangat terbatas. Nah, ini adalah benar ya. Pada kondisi minim cahaya, sel batang menjadi lebih aktif, sensitif terhadap cahaya redup, tetapi memang tidak dapat membedakan warna dan memiliki keterbatasan dalam melihat detail resolusi spasial rendah. Inilah yang menyebabkan sebuah kesulitan membedakan huruf. Ya. Kita lihat pada organ mata ya. Oke. Ya. Lihat bahkan ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal kembali. Pernyataan kedua. Nah, pupil mata tidak dapat menyesuaikan ukuran di ruangan redup sehingga jumlah cahaya yang masuk tidak mencukupi untuk melihat detail. Ini tidak tepat ya. Ya. Pupil mata justru akan melebar atau berdilatasi di ruangan redup untuk memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, meskipun tujuannya adalah menangkap lebih banyak cahaya. Ini tidak langsung mengatasi masalah resolusi yang disebabkan oleh dominasi sel batang. Pupil dapat menyesuaikan ukurannya. Oke. Jawaban yang ketiga, masalah tersebut tidak berkaitan dengan sel fotoreseptor, melainkan dengan ketidakmampuan lensa mata untuk mengakomodasi dalam kondisi gelap. Pernyataan ini tidak tepat juga ya. Masalah utama yang dijelaskan yaitu kesulitan membedakan huruf atau detail di tempat redup secara langsung berkaitan dengan jenis sel fotoreseptor yang aktif, yaitu sel batang, bukan sel kerucut. Dan keterbatasan fungsional sel batang. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya di retina atau dengan istilah akomodasi. Dan soal menyatakan fungsinya normal tanpa kelainan refraksi, sehingga masalah akomodasi bukanlah penyebabnya. Oke, kita lanjutkan.
soal nomor yang ke-28. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut. Ya. Oke. Seorang dokter kandungan menjelaskan kepada pasien bahwa ketidakteraturan menstruasi yang dialaminya mungkin disebabkan oleh gangguan pada bagian yang ditunjukkan huruf D. Nah, di huruf D, singkat namanya. Ya. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Oke, kita lihat. Bagian A merupakan jalan lahir, ya, dan berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi. Ya, itu tepat ya. Bagian E adalah ovarium yang menjadi saluran perjalanan ovum menuju rahim. Bagian E, kita lihat E, tidak tepat ya. Bagian E adalah tuba Fallopi. Fungsi utama tuba Fallopi adalah menjadi saluran tempat ovum sel telur bergerak dari ovarium menuju uterus atau rahim. Kemudian bagian C merupakan tempat terjadinya fertilisasi dan implantasi embrio atau melekatnya embrio. Jadi yang poin ketiga tadi itu adalah salah ya. Ini salah. Bagian C adalah uterus. Ini uterus atau rahim. Rahim adalah tempat di mana embrio akan berimplantasi dan berkembang. Namun fertilisasi atau pembuahan umumnya terjadi di tuba Fallopi. Itu pada poin E, bukan di uterus atau C. Kemudian bagian D merupakan tempat reproduksi ovum dan hormon seks wanita. Ini benar ya. Bagian D. Bagian D adalah ovarium atau indung telur. Ya. Ovarium memiliki fungsi yaitu sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur dan sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Gangguan pada ovarium memang dapat menyebabkan ketidakteraturan menstruasi karena hormon-hormon inilah yang mengatur seks menstruasi. Kemudian poin 5 di bagian ini benar ya. Bagian B adalah serviks yang menghubungkan vagina dengan uterus. Ini benar ya. Bagian vagina dan uterus. Bagian B adalah serviks atau leher rahim. Ya, serviks memang merupakan bagian bawah uterus yang sempit dan berfungsi sebagai penghubung antara vagina A dengan rongga uterus C. Oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Nah, lihat oogenesis berikut ya. Ini pembelajaran kita di sistem reproduksi juga ya. Meiosis 1, meiosis 2. Oke. Proses oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Berdasarkan gambar tersebut, bagian yang ditunjukkan huruf X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Ya, adalah, kita lihat ya. Ini yang benar adalah, oke. Ya. Pada proses oogenesis, sel induk diploid yang disebut oogonium 2N mengalami pembelahan mitosis untuk memperbanyak jumlah calon sel telur. Selanjutnya oogonium berkembang menjadi oosit primer 2N yang akan menjalani pembelahan meiosis 1 ya, dan menghasilkan oosit sekunder 1N serta badan polar primer itu N. Oosit sekunder kemudian melanjutkan pembelahan meiosis 2 ya, dan apabila terjadi pembuahan oleh sel sperma akan terbentuk zigot 2N atau diploid. Oleh karena itu, bagian yang ditunjuk huruf X, Y, dan Z sesuai urutan pada gambar adalah oogonium, ya, oosit sekunder atau N, kemudian zigot atau 2N. Oke, lanjut. Oke, terakhir. Alhamdulillah kita sudah berada pada soal terakhir dalam simulasi ini. Seorang wanita berusia 35 tahun mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, sulit hamil, dan pada hasil pemeriksaan USG
terlihat banyak kista kecil pada ovarium. Kondisi ini berkaitan dengan gangguan sistem reproduksi yang memengaruhi proses pematangan folikel. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut dapat berdampak pada fertilitas karena. Nah, oke, kita lihat mati satu persatu ya. Ya, akan terjadi gangguan nih. Poin yang benar adalah poin B. Kondisi pasien menggambarkan sindrom ovarium polikistik atau PCOS, yaitu gangguan pada sistem reproduksi wanita yang ditandai dengan banyaknya kista kecil pada ovarium akibat gagalnya pematangan folikel. Kondisi ini menyebabkan ovulasi tidak terjadi secara normal, sehingga sel telur tidak diproduksi dan tidak tersedia untuk dibuahi oleh sel sperma. Dampak utamanya adalah infertilisasi atau sulit hamil karena tidak terbentuk zigot. Terima kasih Anda semua. Alhamdulillah telah kita bahas ke-30 soal tersebut. Mudah-mudahan Anda bisa menambah referensi ya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Silahkan belajar lebih giat dan jangan lupa istirahat ya. Selanjutnya dekatkan diri pada Allah. Berharaplah ilmu tersebut hanyalah ilmu dari Allah, ilmu yang maha luas. Demikian, ilal liqa. Sadaqallahu sadaqar rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protein juga. Nah, kita lihat pernyataan ini. Yang pertama, pemanasan menyebabkan struktur aktif enzim berubah permanen sehingga